Kami juga punya fitur-fitur lain yang nggak ada di bank konvensional. Oh gitu. Jadi fitur-fitur yang tadi Ibu sebutkan itu hanya ada di BSI. Yes. Pada kesempatan podcast kita hari ini, kita kedatangan seorang aktivis perbankan syariah yang sudah berkecimpung dan berpengalaman begitu lama di perbankan syariah, dan alhamdulillah hari ini beliau bisa hadir di tengah-tengah kita. Nanti kita akan berbincang bersama beliau. Beliau adalah Ibu Sandi Miranda selaku Area Retail Manager. Assalamualaikum Bu Sandi. Waalaikumsalam Pak Haji. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Daya saing BSI ya di tengah perang media, perang teknologi ini. Kira-kira apa yang dilakukan oleh BSI dalam bersaing dengan bank konvensional untuk bisa menarik minat dan perhatian masyarakat agar mereka bisa beralih Bu ke BSI, Bu? Iya. Ya Pak, alhamdulillah Pak, BSI sudah sejak 2 tahun terakhir memang sudah kayaknya udah memikirkan itu ya Pak. Jadi memang walaupun kami ini bank syariah, tentunya kami juga harus hati-hati juga nih ya, karena pesaing kan juga semua bank ya Pak, syariah, konvensional semuanya sama-sama nih. Jadi kami alhamdulillah Pak sejak sudah mungkin 2-3 tahun terakhir itu pengembangan di sektor digital. Jadi contohnya misalnya mobile banking kami namanya BSI Mobile. Nah mungkin itu menjadi salah satu unggulan dari BSI ya khususnya ya Pak ya, bahwa secara produk atau layanan kami sangat lengkap banget tuh Pak, BSI Mobile itu. Iya betul. Iya, jadi selain daripada transaksi-transaksi atau layanan yang standar nih di mobile banking kan biasanya ada transfer biasa ya, kemudian pembayaran, kemudian mungkin top up saldo dan sebagainya. Kami juga punya fitur-fitur lain yang nggak ada di bank konvensional, Pak. Begitu. Kami punya fitur yang namanya emas, itu adalah tabungan emas. Ada di aplikasi itu ya? Ada Pak, silakan Pak coba Pak. Saya ada, tapi saya nggak belum explore ya. Paling kebutuhan pokok aja Bu. Iya, boleh tuh Pak. Dari sini Bapak langsung explore. Jadi ada emas itu adalah tabungan emas. Jadi ini adalah sebenarnya pengembangan karena kan kami sebelumnya punya produk gade emas dan cicil emas yang memang belum digital ya. Nah ini jadi bisa menyasar segmen pasar yang memang saya nggak mau cicil emas, saya maunya beli emas aja, tapi seperti kayak nabung lah gitu. Nah itu bisa tuh Pak, mungkin dari 50.000 misalnya habis gajian mau nambah tabungan emasnya. Gitu. Nah nanti lewat mobile banking itu bisa dari 50.000 itu sesuai dengan harga emas hari ini dapat berapa berapa gram misalnya gitu. Kemudian juga kita produk yang terbaru itu adalah KTA. Jadi kan kami kan ada produk pembiayaan multiguna ya Pak ya, tapi memang khusus untuk nasabah-nasabah yang payrollnya ke BSI. Nah itu bisa online juga Pak. Jadi tapi bukan pinjol ya, beda gitu. Jadi tetap kita akan menganalisa juga secara sistem ya. Jadi udah by sistem. Itu bisa lewat aplikasi mobile banking. Nah, yang menarik lagi Pak, itu adalah produk-produk yang tanda kutip transaksi duniawi ya. Tapi di mobile banking BSI ini ada juga produk-produk yang akhirat juga Pak. Iya betul. Gitu. Iya betul. Jadi yang paling gampang atau yang paling sering dipakai adalah jadwal sholat. Jadi kalau Bapak buka mobile banking BSI, itu langsung paling depan itu adalah jadwal sholat next itu jam berapa. Kemudian arah kiblat. Jadi pagi kalau lagi pergi kemana, kemudian kebetulan nggak ada arah kiblatnya, nggak ada masjid, nah itu tinggal buka bisa diarah. Iya betul. Kemudian juga kita ada pembayaran zifwaf. Jadi zifwaf itu zakat, infak, sedekah, wakaf. Itu lengkap banget. Jadi Bapak kalau mau bayar zakat, infak, sedekah atau wakaf pun bisa lewat mobile banking.
Ada juz amanya, Pak. Ada juz amma ya? Iya, ada Asmaul Husna. Aduh, ada kalkulator zakat. Oh gitu. Iya. Saya belum explore. Aduh, harus tuh. Abis ini Bapak harus langsung explore. Pasti. Iya. Dan yang paling fresh banget itu mungkin baru bulan lalu adalah pendaftaran haji secara online lewat mobile banking. Begitu. Ada ya, juga itu. Ada. Itu baru ya? Baru banget, bulan lalu kayaknya. Jadi selama ini kan kalau haji reguler kan kalau Bapak tahu, kita sama-sama tahu kan 25 juta ya setoran awalnya. Porsi. Itu kan biasanya bayarnya di teller ya, Pak. Nah, kalau ini bisa lewat mobile banking. Jadi hanya di tangan itu insya Allah semua transaksi keuangan kita itu bisa dipenuhi. Jadi untuk daftar haji banking pun bisa? Iya, bisa. Itu yang terbaru. Mobile banking pun bisa? Mobile banking pun bisa. Setelah selesai lalu baru ada Kemenak setempat. Iya, betul. Seperti itu. Sudah koneksi ke Kementerian Agama. Sudah koneksi. Jadi dan satu-satunya nih yang bisa bayar haji online. Terbaru ya, Bu? Fitur terbaru banget. Jadi fitur-fitur yang tadi Ibu sebutkan itu hanya ada di BSI. Yes. Dan tidak ada di aplikasi mobile bank lainnya. Bank lain nggak punya, Pak. Hanya di BSI Mobile aja. Jadi lengkap tuh, Bu, untuk transaksi keuangan dunia. Betul. Termasuk untuk akhirat. Jadi aplikasi itu juga bisa mengajak kita lebih dekat kepada Allah. Tentunya, insya Allah. Untuk bisa sholat ya, Bu ya. Iya, betul. Kadang kita, Bu, lagi LDK nih, Bu, latihan dasar kepemimpinan. Kita kan di lapangan tuh, Bu. Kita nggak dapat musola. Kita nggak dapat masjid. Nah, sekarang dengan aplikasi BSI, kita tahu arah kiblat. Bisa, langsung cobain ya, Pak, di sini. kita nggak salah arah ya, Bu. Insya Allah nggak. Kan luar biasa. Berarti kita nggak usah ragu lagi bahwa transformasi digital, kemudian implementasi digital yang diterapkan oleh BSI ini sudah sangat mumpuni. Bahkan banyak fitur-fitur yang justru tidak terdapat di aplikasi-aplikasi perbankan lainnya ya, Bu ya. Betul, Pak. Saya rasa itu sangat bermanfaat, Bu. Jadi orang kalau lagi macet, dia bisa buka juz amma, dia bisa dengar murotal, dia bisa menghafal Asmaul Husna. Masjid terdekat juga ada, Pak. Terdekat juga ada ya. Iya, ada juga. Sebenarnya kaya sekali fitur itu ya, Bu, yang ada di aplikasi ya. Betul. Insya Allah nanti kita akan explore lagi ya, Bu ya. Siap. Baik, Ibu. Nah, ini pertanyaan yang mungkin sangat penting nih, Bu, untuk dunia pendidikan ya, Bu. Kami ini kan ada di madrasah, ada di sekolah. Nah, di sekolah itu kan guru-guru, Bu, itu kan juga memiliki kebutuhan-kebutuhan yang tidak berbeda dengan nasabah-nasabah pada umumnya begitu. Mereka juga perlu alat bantu untuk melaksanakan tugas mengajarnya. Mereka juga perlu alat bantu untuk transportasi kerjanya dan seterusnya. Kami ingin tahu nih, Bu, apa produk kira-kira yang sudah ada atau akan dikembangkan oleh BSI untuk mendukung dunia pendidikan yang ada di sekolah atau madrasah seperti kami ini, Bu? Iya, Pak. Jadi kalau untuk dunia pendidikan sendiri itu adalah salah satu target utama dari BSI memang ya. Target pasar utama kami malah di BSI itu juga ada yang namanya ekosistem sekolah. Ekosistem sekolah itu produk baru, Bu ya? Enggak juga sih, sudah agak lama juga. Jadi istilahnya dari A to Z kebutuhan dari sekolah itu bisa, insya Allah bisa kami layani. Berarti gitu itu meliputi seluruh warga sekolah. Betul. Dari orang tua, siswa, sampai kalau misalnya sekolah mau ngadain webinar parenting pun kami bisa, Pak. Oh gitu. Iya. Dalam dukungan bentuk dukungan seperti apa, Bu? Ya nanti kami akan adakan acaranya. Kami biasanya panggil mungkin pakar-pakar parenting kayak gitu ya. Itu sudah banyak sekali. Ya, apalagi semenjak pandemi ini kan semuanya serba ini ya online ya. Ya, jadi mungkin kalau bisa dijabarkan beberapa hal yang besarnya, tentunya yang pertama adalah untuk sekolahan sendiri, baik sekolah maupun kampus ya, pokoknya dunia pendidikan itu kita ada namanya pembiayaan investasi untuk sekolahnya nih ya. Kalau ngomongin untuk sekolah untuk lembaga dulu ya, kita ada pembiayaan investasi untuk sekolah, bisa dipakai untuk pembangunan ya, salah satu contohnya. Kemudian untuk sekolah juga kita juga punya semacam seperti kayak cash manajemennya
untuk sekolah. Ya udah aplikasi betul. Dan itu sudah ini banget Pak, sudah lengkap sekali. Jadi contohnya kalau misalnya memang sekolahnya itu juga pesantren gitu ya, ada boarding schoolnya, itu juga kita sampai ada kartu santri yang bisa dipakai untuk belanja anak santri misalnya. Kemudian orang tua juga bisa mengecek nilai dan sebagainya itu dari aplikasi. Itu juga kami sudah ada. Ngecek nilai, Bu? Iya, betul. Ada. Kalau bicara cash management sistem sekolah, udah pasti ada ya. Jadi bukan hanya terbatas kepada transaksi keuangan saja ya, Bu? Tapi aplikasi untuk melihat nilai, status ini siswa ya? Iya, jadi kalau pesantren itu sampai orang tua itu bisa ngecek, misalnya dikasih untuk uang jajan 100.000. Nah nanti orang tuanya yang top up, orang tuanya bisa melihat juga anaknya jajannya berapa, seperti itu juga. Nah itu untuk sekolah ya Pak. Kalau untuk untuk guru dulu nih misalnya ya. Untuk guru tentunya kalau misalnya memang sudah payroll di kita, insya Allah fasilitas pembiayaan BSI juga bisa dinikmati oleh guru-guru. Kami ada KPR untuk pembelian kendaraan, relatively hampir semua produk misalnya di bank konvensional kredit di kami juga ada. Iya, malah kami juga ada yang nggak ada di bank konvensional, di kami seperti cicil emas, gadai, misalnya guru-guru memang ada yang pengen investasi untuk masa pensiun nih, gitu kan, pengen usaha tapi pengen ngumpulin dulu pakai emas, bisa pakai cicil emas juga. Nah kalau untuk orang tua tadi seperti yang tadi kan untuk aplikasi untuk pemantauan anak ya. Tapi yang sekarang lagi kami banyak lakukan di sekolah-sekolah itu adalah sosialisasi mengenai tabungan haji anak, Pak. Tabungan haji anak. Ya, jadi kan kami udah ada program tabungan haji anak. Ada, Pak. Nah, ini yang kami sedang gencar sosialisasi ke sekolah-sekolah. Kami sampaikan ke orang tua bahwa sebenarnya daftar haji reguler itu bisa dari usia 12 tahun sebenarnya, Pak. Nah, ini yang banyak orang-orang belum tahu ya. Orang masih menganggap bahwa daftar haji nanti kalau udah tua gitu ya. Udah 40 tahun. Iya, betul. Nah, ini strategis nih, Bu. Iya, betul. Karena kan waiting list kan sangat lama. Sangat lama. Untuk Jabodetabek itu kayaknya udah lebih dari 20 tahun ya. Iya. Nah, sehingga kalau misalnya nih ada anak kan di sini kan MTS ya, Pak ya. Iya, betul. Berarti kan usia SMP ya, sama dengan SMP. Misalnya memang ada orang tua yang mau daftarin anaknya misalnya usianya sekarang taruhlah misalnya 14 tahun gitu ya. Ternyata karena KTP-nya Jakarta itu sekitar 25 tahun. Didaftarin nih, gitu sama orang tuanya, 25 juta gitu kan, dapat porsi. Kan baru berangkatnya juga nanti usia 39. Insya Allah ya anak kita juga masih segar, masih sehat, bisa menjalani ibadah-ibadah yang sedemikian berat ya Pak ya, lama berat gitu ya. Dan juga kalau saya suka ke nasabah itu investasi buat orang tua sebenarnya. Anak kita udah naik haji, mungkin insya Allah mungkin jadi anak yang soleh yang untuk mendoakan kita gitu. Nah jadi kembali lagi ke yang tadi, itu adalah salah satu aja nih Pak, belum lagi tabungan untuk yang regulernya, tabungan junior dan sebagainya gitu. Dan juga kemudahan untuk pembayaran SPP juga Pak, itu dirasakan banget sama orang tua karena sistem pembayaran kami itu bisa dipakai di semua bank. Oh gitu. Ya, jadi misalnya orang tua dari bank mana, bukan BSI, itu boleh, bisa. Lebih bagus sih buka tabungan BSI ya, Pak. Jadi bisa langsung gitu. Jadi sudah bisa dipakai di semua bank dan semua jenis pembayaran gitu. Nah, itu dari sisi untuk guru, Bu ya. Dari tadi orang tua udah sudah, guru sudah, kemudian anak. Tadi kartu ya Bu ya? Ya, betul. Kartu. Termasuk tabungan haji untuk anak. Ya, betul. Karena untuk tabungan haji ini kita juga ada kayak semacam tabungan berencananya Pak. Jadi bisa kita hitung misalnya, anak saya sekarang misalnya usia SD nih, usia 7 tahun, nanti pengen di 12 tahun kan berarti 5 tahun lagi. Berarti 25 juta dibagi 60 gitu ya, dapat berapa tuh cicilan bukan cicilan ya, tabungan rutin setiap bulannya. Itu ada program itu juga. Nah jadi lebih terencana lagi gitu. Ini sudah tersosialisasi belum Bu ke sekolah-sekolah? Gitu ya. Ada tabungan haji anak gitu. Iya. Karena gini Bu ya,
orang tua juga, masyarakat muslim juga sekarang saya rasa sudah tahu kalau untuk bisa berangkat haji itu menunggu sangat lama sekali, belasan bahkan mungkin 20 tahun lebih. Kalau ini tersosialisasi ke masyarakat, masuk ke sekolah, informasi ini, mungkin ini akan menjadi sesuatu yang sangat diminati nih, Bu. Nah, saya baru dengar loh, Bu. Aduh. Udah dengar udah ini, Bu? Sudah sampai? Insya Allah sih kami ya itu ya Pak, ikhtiar terus menerus lah ya. Mudah-mudahan sih dalam waktu tidak terlalu lama orang-orang semuanya udah pada tahu ya Pak ya. Karena itu sebuah ya itu ya kalau dari proses saya sosialisasi memang betul seperti Bapak bilang banyak yang belum tahu gitu. Nah itulah yang membuat kami itu salah satunya makanya sekolah itu menjadi salah satu market utama kami adalah itu juga gitu loh. Mudah-mudahan dari podcast ini ya masyarakat kita jadi lebih tahu, Bu. Amin. Ada produk-produk seperti itu yang menyasar kepada segmen pendidikan, segmen sekolah gitu, Bu ya. Insya Allah, Pak. Amin. Baik, Ibu, yang terakhir nih, Bu ya, yang terakhir ya. Siap. 4 aja, Bu, 20 menit lebih nih, Bu. Iya ya. Kami melihat bahwa ada program yang bagus itu dari BSI dan mudah-mudahan nanti insya Allah yayasan akan membuka giro tuh, Bu. Yang nanti akan menggunakan sebesar-besarnya manfaat tadi, apa tuh, LMS ya, Bu ya? Apa tadi tuh? Yang program CMS ya? Oh ya, CMS. CMS ya, Bu ya? CMS ya, Bu ya? Mudah-mudahan ini nanti akan menjadi sebuah keunggulan tersendiri bagi sekolah dalam memberikan layanan kepada masyarakat ya. Yang terakhir, Bu, kalau seandainya guru-guru kita ya itu ingin mendapatkan bantuan layanan ya dari BSI, Bu. Sekarang ini guru-guru sudah harus bersinergi dan berakselerasi dengan dunia digital. Besok, Bu, semester genap di madrasah kami ini guru semuanya harus bisa membuat video pembelajaran berbasis konten digital. Oh, semua guru tuh ya, Pak? Semua guru harus. Sekarang ini kita sudah menggunakan e-learning. Tapi besok harus bisa diproduksi oleh guru-guru itu sendiri. Tapi mereka kekurangan perangkat, Bu. Misalkan mereka nih saya lihat sih kalau teman-teman tuh guru-guru tuh laptopnya sudah pada jadul tuh, Bu. Nah, gimana, Bu? Kawan-kawan kita nih ingin memiliki laptop dengan angsuran yang bisa diberikan oleh BSI, Bu. Seperti apa, Bu, kira-kira? Ya, jadi kalau untuk laptop itu biasanya kan berarti mungkin harganya mungkin 10 juta nggak nyampe kali ya, Pak ya? Kisaran, ya biasanya sih laptop guru itu yang sederhana untuk kegiatan sehari-hari sekitar kisaran range-nya sekitar 6 sampai 8 juta lah. 6 sampai 8 juta ya. Biasanya itu kalau dengan nominal sekian itu nanti masuk ke produk kami adalah ke mikro. Ke mikro ya? Ya, biasanya ke produk mikro, Pak. Tapi guru-guru kita sudah alhamdulillah sudah sertifikasi, Bu. Sebagian sudah PNS. Iya. Artinya untuk setiap bulannya sih insya Allah aman lah. Tapi BSI bisa memfasilitasi. Insya Allah bisa, Pak. Bisa ya? Iya, insya Allah bisa. Baik deh, Bu Sandi. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Pak Hendra. Informasinya. Banyak hal-hal baru yang kita belum tahu. Ternyata Ibu sudah sampaikan, ternyata itu sudah ada. Dan menjadi bagian dari produk daripada BSI. Mudah-mudahan nanti kita berharap para pemirsa, masyarakat, warga madrasah dengan informasi yang Ibu berikan, mudah-mudahan semakin tertarik. Untuk bisa bergabung dengan BSI. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih banyak. Sandi, mudah-mudahan sukses. Amin. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih nih. Kursinya, mejanya ya bisa kita gunakan ya. Alhamdulillah. Dan mohon dukungannya terus, Bu. Mudah-mudahan madrasah kita, dunia pendidikan kita makin bagus, makin maju ke depan. Amin. Terima kasih, Bu Sandi. Baik para pemirsa Al-Mus TV, warga madrasah yang budiman, demikian bincang-bincang kita dengan Bu Sandi Miranda yang begitu banyak mengupas informasi tentang produk-produk BSI. Ternyata BSI menjelma menjadi sebuah perbankan yang sangat bersaing, memiliki fitur-fitur produk-produk unggulannya tidak kalah dengan bank konvensional, dan saya rasa tidak usah khawatir lagi sekarang bahwa semua produk-produk transaksi-transaksi yang dikeluarkan oleh BSI ini insya Allah sudah terjamin sesuai dengan syariatnya. Kita berpegang kepada ulama-ulama, kita berpegang kepada fatwa-fatwa ulama kita, dan semua produk itu sudah melalui racikan, kemudian penelitian dan kesepakatan para ulama. Insya Allah kita bertransaksi lancar, berkah,
selamat dunia wal akhirat. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi pada podcast berikutnya. Salam sehat selalu, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak.